Walau matahari sangat terik hingga terasa menyengat sampai ke kulit, seorang lelaki tengah sibuk dengan pekerjaannya di dekat gerbang objek wisata Gunung Padang. Suasana perkotaan pada siang hari akan terasa lebih panas untuk kawasan yang berdekatan langsung dengan bibir pantai di Kota Padang, Sumatera Barat itu. Ditemui di pintu Muara Padang, Jalan Seberang Bapayan, Kelurahan Batang Arau, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat. Lelaki yang berumur 54 tahun ini mengikat spanduk bekas ke pohon kelapa agar dirinya tidak terpapar panas dari matahari secara langsung. Bernama lengkap Slamet Sareko atau biasa dipanggil Slamet oleh masyarakat sekitar dan rekan kelompok nelayan Muara Padang. Ia adalah nelayan kreatif yang memiliki kepandaian lebih seperti perajin kapal miniatur hingga perahu masyarakat. Ia beruntung memiliki kepandaian membuat segala macam perkakas sehingga menjadi sebuah benda. Padahal sekolahnya hanya tamatan kelas 4 sekolah dasar. Kalau nama saya yang aslinya itu Slamet Sareko, saya keturunan Jawa. Iya. Ibu saya orang Padang, bapak saya orang Jawa, jadi saya dikasih nama Slamet. Iya. Nah, kalau alamat saya Jalan Seberang Bapayan, Muara Padang, Kelurahan Batang Arau, Padang Selatan. Apa yang dikerjakan Slamet bukanlah satu-satunya profesi utama, melainkan mengisi ruang waktu selain melaut. Walau seorang nelayan, ia ingin berkarya agar asap dapurnya mengepul. Slamet memang hanya melaut dengan mengandalkan alat pancing tradisional. Namun sejak cuaca tak bersahabat, ia pun terkadang pulang ke rumah dengan tangan kosong. Terang bulan, itulah alasannya tidak memancing ikan di laut. Saat terang bulan, ikan tidak akan memakan umpan yang dipasang pada mata kail. Tidak seperti nelayan lainnya, Slamet masih bisa bekerja atau menggantikan pekerjaan utamanya menjadi nelayan. Jadi tukang pun tak masalah baginya, apalagi dia pandai membuat miniatur kapal yang dapat dijualnya kepada masyarakat. Tak hanya itu, ia juga berbakat dalam memperbaiki dan merakit perahu. Tak hayal dirinya selalu dipercaya dalam hal perbaikan perahu. Sebenarnya bukan profesi saya ya. Yeah. Saya kalau profesi yang aslinya itu kan nelayan. Iya. Jadi kebetulan karena terang bulan, saya memancing, jadi terang bulan tersebut yang namanya versi memancing tersebut itu istirahat dulu karena identik dengan tidak ikan makan. Kalau udah bulan terang ikan sudah nggak makan lagi, jadi saya istirahat. Kebetulan ini teman atau salah satu anggota nelayan kami ingin merenovasi perahunya atau bikin baru karena perahunya sudah hancur. Karena saya nggak ada pekerjaan, kebetulan saya juga mempunyai skill sedikit dalam pertukangan bikin perahu, ya saya disuruhnya. Tidak hanya menunggu cuaca membaik untuk kembali melaut, Slamet siap dengan segala keahliannya untuk melakukan pekerjaan lainnya. Ia tak ingin hanya terpaku pada satu kegiatan, karena masih ada pekerjaan lain yang dapat menghasilkan rupiah. Sebenarnya begini ya, saya itu bisa segala macam bidang. Jadi apa aja orang suruh saya bisa. Jadi kalau untuk profesi saya yang aslinya itu saya sudah tutup mata untuk yang lain kecuali saya nelayan. Ini kan masalahnya, darah saya itu darah nelayan. Jadi kalau seandainya saya nganggur, nggak ada kerja apa-apa, suruh saya bikin rumah jadi, bikin kapal jadi, bikin perahu juga bisa. Lihai, cekatan, kreatif. Mungkin itulah gambaran akan sosok Slamet Sareko, pria yang bekerja membuat perahu dengan peralatan seadanya. Cuaca panas pada siang hari dan peralatan seadanya lagi manual, menguras tenaga dan memang butuh waktu cukup lama. Memotong satu papan, istirahatnya bisa 1 kali pula. Sesak nafas katanya, karena umur memang sudah tidak lagi muda. Dikatakannya, proses pembuatan satu perahu bergantung pada alat. Kalau alat lengkap, 1 hari penuh bisa dikatakan selesai. Tergantung alat ya. Kalau seandainya alat saya itu tergantung manusianya juga dan skill dan juga alat. Kalau pribadi saya, kalau yang seperti di kayak ini, kalau alat saya lengkap itu cuma setengah hari selesai satu perahu. Setengah hari ya? Ya, tapi kalau alatnya seadanya kayak gini,
1,5 hari baru selesai. Ya manual semua, gergaji manual, terus parang, terus ada penjepit, palu, itu aja. Seharusnya kan kita memerlukan alat-alat seperti gergaji mesin, ketam mesin. Nah itu bisa saya kerjakan dalam waktu 1,5 hari satu perahu. Tapi karena kita semuanya manual, ya alat tradisional gitu. Iya, apa boleh buat. Di samping hasilnya tidak bagus dan kita capek dan juga hasilnya lama. Nah itu. Slamet mengungkapkan, pembuatan perahu tidak semudah yang dipikirkan. Untuk bagian inti perahu atau bagian lambungnya harus dibeli dari luar daerah, yaitu Kepulauan Mentawai. Untuk perahu ukuran standar, para nelayan harus merogoh kocek hingga 1,5 juta rupiah. Kalau perahu itu bahannya tergantung ya, perahu itu dari apa kita buat. Dari kayu, bahannya 100% dari kayu. Tapi kalau kayu itu dibuat dari fiber, itu 80-90% dari fiber. Yang 10-10-nya ada yang dari kayu, ada juga dari aluminium. Tapi kalau dari kayu itu 100% dari kayu. Kalau untuk namanya serampu itu ya. Serampu itu dari pohon kayu gede, batang kayu. Yang kita dari pengrajin perahu, kita hanya bisa untuk menambah ke atasnya aja. Yang serampu dari perahu aslinya itu dipesan dari Mentawai. Harga satu perahu itu serampu itu tergantung dari besar, lebar, dan panjangnya. Kalau standarisasinya yang kayak gini 1,5 juta. Ternyata, Slamet juga mengubah sampah laut untuk menjadi sebuah karya seni. Sampah yang dibentuknya agar bernilai jual adalah kayu yang terbawa arus sungai sampai ke bibir pantai. Slamet membuat berbagai kerajinan seperti keris dari kayu yang dibuat semenarik mungkin. Selain itu, Slamet juga berbakat dalam membuat miniatur kapal dari pohon salak. Sebenarnya kapal miniatur yang saya buat seperti ini hanyalah sekedar tentang hari-hari saya yang kosong. Kalau saya sudah nggak pergi ke laut, kebetulan ada pesanan, ya saya buat. Tapi dengan adanya corona ini kebetulan pesanan sudah nggak ada lagi, terpaksa saya off dulu. Sebenarnya bukan tergantung pesanan, kalau udah masuk corona baru tergantung pesanan. Sebelum corona bukan tergantung, pokoknya saya bikin terus. Saya bikin belum jadi 100% sudah diminta sama orang. Coba bayangkan. Nah, baru 80% ke 75%, nah diminta sama orang ini buat saya, belum dijadikan. Tapi akhir-akhir tahun ini semenjak corona itu jangankan dipesan orang, mengirim pun orang enggak, karena perekonomian sekarang kan sudah susah. Hanya mengandalkan pohon salak, Slamet mencurahkan seluruh imajinasi dan kreativitas agar terbentuk menjadi sebuah kapal. Bahan utama yang terbuat dari pohon salak sangatlah mudah ditemukannya. Hal itu dikarenakan pohon salak masih banyak tumbuh di sekitar kawasan Gunung Padang. Kebetulan ini bahannya 100% dari pohon salak ya. Kebetulan bahan-bahannya sedikit banyaknya masih ada di Gunung Padang. Itu kalau seandainya saya ingin membuat salah satu hasil karya itu saya cari dulu dan saya jemur. Proses penjemurannya itu selama paling cepat 4 hari, paling lama seminggu. Itu kalau dengan catatan nggak ada hujan, itu baru bisa diproses. Tergantung requestnya orang. Ada orang pesan kapal pesiar, ada menara, ada kincir, ada rumah, terus ada juga seperti keris, dan terserah request orang aja.
Saya nggak pernah mencatat ya orang-orangnya, cuman ada juga orang bule yang minta. Dia nggak pesan, cuman waktu saya buat hasil karya itu kan di depan rumah. Kebetulan di waktu zamannya corona itu belum ada, kan sering mancanegara itu lewat. Terus dilihat melirik, dia beli. Saya itu nggak mematok harga ya, itu tergantung moodnya seseorang. Saya nggak jual barang tetapi seni aja, tergantung berapa orang istilahnya menawar harga itu selepas gitu aja. Saya nggak mematok harga. Otodidak aja. Tidak pernah saya belajar sama sekali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.